Bersama untuk membahas lebih lanjut, kita terhubung dengan Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi. Selamat sore, Pak Pujiono. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Pujiono dengan Said di sini. Terima kasih sudah bergabung bersedia bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Pujiono, langsung saja ada dua peristiwa penyerangan terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan dalam sepekan terakhir ini di Deli Serdang, kemudian di Depok juga. Sejauh ini apakah Komjak sudah mengetahui peristiwa ini? Kita sudah dapat informasi itu. Yang di Depok ada tim kita juga sudah menggali informasi di sana. Kalau yang di Deli Serdang kita sudah mengirimkan tim. Untuk hari ini di Deli Serdang, tim dari Komisi Kejaksaan untuk menggali informasi yang ada di lokasi. Sejauh ini informasi yang didapatkan tim Komjak terhadap dua kasus ini apa yang bisa digambarkan kepada publik? Ya, secara umum kita melihat bahwa penegakan hukum itu saat ini memang tidak berada pada ruang yang benar-benar kosong. Artinya ada potensi ancaman juga, ada potensi hambatan dan gangguan juga yang senantiasa juga mengintai, dan kita melihat sudah ada dua jaksa. Terlepas dari segala motif yang ada saya sampaikan bahwa memang penegakan hukum memang benar-benar tidak berada pada ruang yang kosong yang benar-benar aman. Sehingga ketika komitmen penegakan hukum ini clear, maka jaminan bagi para penegak hukum, satu, penegak hukum memang harus berintegritas dan profesional. Yang kedua, bahwa ketika dalam menjalankan tugasnya itu tentu dengan pertimbangan skala prioritas, rasanya penting untuk kemudian menjalankan apa yang sudah dijadikan garansi oleh Pak Presiden, Perpres nomor 66 tahun 2025 itu. Saya ingin pertegas lagi, tadi korban yang di Deli Serdang ini Anda mengatakan tidak sedang dalam menjalankan tugas begitu ya, Pak Pujiono ya? Ya, justru itu. Kalau kita melihat menjalankan tugas itu kan waktunya terukur ya. Waktunya terukur hanya misalnya 8 jam sehari gitu. Ya. Padahal ketika orang yang dirugikan, apalagi ketika dirugikan itu karena tindakan-tindakan yang profesional dari jaksa yang bersangkutan misalnya, kemudian merasa dirugikan, kan bisa kemudian membuat ancaman. Ancaman itu kan kalau pada jam-jam yang memang jam-jam kerja kan standar keamanannya mungkin kan pasti lebih ketat ya daripada ketika kemudian tidak. Atau saya balik begini, ketika pada jam-jam sendiri itulah gitu. Itu kan memang ya penegak hukum itu ya seperti masyarakat biasa kan, seperti masyarakat biasa yang dia juga bergaul, dia juga berinteraksi, melakukan aktivitas sosial dan segala macam. Nah, ketika yang seperti itu, itulah yang kemudian yang potensi ancaman yang saya sebut tadi itu berpotensi muncul malah justru di luar jam-jam kerja itu. Begitu juga di Depok sama juga ya, Pak Pujiono ya? Ya, kalau di Depok itu kan dalam perjalanan pulang ya. Sekali lagi terlepas dari motif apapun yang ada ya. Ini dalam perjalanan pulang, dia punya sudah malam kali kan, terus kemudian hampir mendekati 1-2 kilo mendekati rumah, kemudian ada serangan itu. Tapi Pak Pujiono, kami mendapatkan informasi begitu bahwa jaksa di Deli Serdang ini disebut meminta uang senilai 138 juta ke pelaku pemacokan. Apakah bagaimana penelusuran Anda terkait ini? Kita juga sudah mendengar informasi itu, makanya ini tim Komjak yang ada di Deli Serdang, kita minta untuk memastikan motif yang ada. Terlepas dari apapun itu kan, yang kita sampaikan adalah tetap kita himbau kawan-kawan kejaksaan untuk memiliki integritas yang kuat, memiliki perilaku yang profesional. Itu satu. Pak Presiden sekarang sudah membuat Perpres tentang perlindungan jaksa, itu harus direspon dengan integritas dan profesionalisme, bukan kemudian malah ya kita petanteng-petenteng kan, arahnya ke sana. Tapi dugaan sementara sudah adakah Pak Pujiono, motifnya apa kira-kira? Kenapa kemudian jaksa? Ada karena memang penanganan kasus gitu, ada karena penanganan kasus, ada ya karena memang tadi yang disebut itu. Makanya ini kita pastikan, kita teliti betul lebih dahulu. Baik, ini kalau kita lihat penyerangan terhadap jaksa ini dalam 2 pekan begitu ya Pak Pujiono, ada 2 jaksa ini yang mendapat penyerangan. Apa yang Anda lihat? Apa yang sedang terjadi menurut Anda?
Ya, kita bisa kemudian kan kalau namanya teori sebab akibat ya, teori kausalitas itu kan ada peristiwa, ada akibat, ada peristiwa, ada sebabnya kan. Nah, itu kan yang kemudian yang kita lihat ya, bisa jadi kan kita melihatnya kalau dengan teori lain adalah kebetulan gitu kan. Tapi kan kebetulan itu kan punya persentase yang tidak lebih besar daripada kemudian peristiwa yang kausalitas yang kita sebut tadi di depan. Nah, ya kita melihat ya, sementara kita tidak usah melihat sekarang ya tentang penyerangan ini. Faktanya sebenarnya kalau kita lihat teman-teman jaksa itu, yang kita lihat jangan yang di permukaan, misalnya di Jakarta dan sekitarnya, di daerah-daerah itu, Mas. Jadi ada kantor kejari itu kan levelnya kabupaten itu hanya jaksa fungsionalnya hanya ada 2, ada 3 orang saja. Bayangkan kalau kemudian 2-3 orang dituntut untuk memeriksa kasus yang kasusnya itu melibatkan orang paling berpengaruh di daerah itu gitu. Kan HGAT-nya kan masih tinggi. Nah, yang seperti itu kan juga harus kita respon. Ini bukan pengamanan, ini bukan hanya karena peristiwa ini. Kalau kita kemudian melihat kebetulan ya, ini kebetulan lah. Tapi sebenarnya urgensi pengamanan itu kita lihat memang secara empiris ya. Secara empiris memang ada fakta-fakta yang kemudian memang secara mendesak gitu, urgen untuk kemudian ada pengamanan terhadap penegakan hukum. Kasus seperti ini Pak Pujiono, ini baru pertama kali dan kemudian banyak diperbincangkan publik, naik di media, atau sebelumnya sudah banyak terjadi namun belum sempat tersorot? Gitu. Sudah banyak terjadi, bahkan ketika kita ke daerah ya, daerah itu ada jaksa-jaksa itu yang cerita ketika kantornya di demo misalnya. Kantornya di demo, jaksa itu ketika harus bertugas itu dia harus ke kantor itu kan harus bertugas, ada aktivitas kantor yang harus dilakukan. Dia harus melepas baju seragamnya, pakai celana biasa, kaos, pakai sendal jepit biar tidak ketahuan kalau dia jaksa gitu. Padahal ya kita tahu yang menggerakkan demo itu siapa segala macam gitu. Nah, yang seperti itu ada, bahkan kemudian ini mohon maaf juga ada peristiwa-peristiwa mistis yang dialami oleh jaksa-jaksa di daerah itu, kayak misalnya minum air gitu, minum gitu, atau gelasnya pecah gitu, terus kemudian peliharaan burung gitu, tiba-tiba burung itu tanpa mati gitu kan, terbang-terbang terus kemudian mati gitu, ada. Jadi ini percaya dan tidak percaya, tapi peristiwa-peristiwa itu ada gitu, khususnya yang di daerah-daerah itu sangat real sekali gitu. Oke, Pak Pujiono, dari rentetan kasus tadi, dari banyaknya kejadian yang sudah terjadi ini, apakah sebagian besar ini terjadi karena kasus yang sedang ditangani atau karena faktor kebetulan saja lagi tidak aman mungkin? Ya, kalau dasarnya pengaduan dan perlindungan ya, kita kan setiap bulan itu ada 80-120 laporan dan permohonan perlindungan, baik itu dari penegak hukum sendiri ataupun dari masyarakat. Nah, dasar dari itu ya ada karena memang yang paling besar itu karena penanganan kasus. Ada juga karena memang ketidakpuasan masyarakat terhadap perilaku oknum itu ada. Tapi paling besar kita membaca peta pengaduan yang masuk ke komisi kejaksaan itu rata-rata karena jaksa dalam menangani kasus, sehingga sangat terkait dengan perkara yang dihadapi. Baik, ini sangat mengkhawatirkan tentu saja Pak Pujiono. Lantas apa yang harus dilakukan oleh para jaksa yang mungkin sekarang merasa terancam keamanannya? Perpres 66 tahun 2025 itu sebagai jaminan dari Presiden ya, Pak Prabowo, karena melihat penegakan hukum itu menjadi unsur penting dalam mendukung nawacita beliau tanda tangan ini Perpres. Tapi kan ini belit yang masih sangat general, harus kemudian diturunkan dalam aturan yang lebih detail dan lebih terperinci agar SOP-nya lebih bisa dipedomani oleh jaksa-jaksa sampai kemudian level di daerah-daerah. Maka kita minta sebenarnya kepada Kejaksaan Agung untuk segera membuat SOP pengamanan. SOP itu termasuk juga analisis terkait, kan tidak semua jaksa barangkali harus kemudian membutuhkan pengamanan melekat, dan juga tidak semua institusi kejaksaan juga butuh pengamanan melekat juga. Ada skala prioritas berdasarkan kinerja, berdasarkan analisis resiko, dan juga beban anggaran beban anggaran, karena kan pengamanan ini harus keluar dari dananya kejaksaan. Nah, itu yang kemudian harus diatur dalam SOP itu, sehingga jaksa kemudian dalam menjalankan tugas
itu sudah ada jaminan belik yang menjamin mereka secara detail rasa aman itu, perlindungan dari kepolisian maupun perlindungan dari TNI. Baik, kita akan nantikan seperti apa namanya penjabaran teknisnya begitu ya Pak Pujiono ya. Sekaligus juga tadi bagaimana penyelidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan Komjak terhadap kasus yang terjadi di Serdang ini dan di Depok. Terima kasih banyak dan Pak Pujiono. Kemudian harus direspon teman-teman jaksa untuk menunjukkan integritas dan profesionalitas mereka di lapangan. Baik, pesannya jelas ya. Terima kasih Pak Pujiono, Ketua Komisi Kejaksaan sudah berbincang bersama kami di Berita 1